Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang latihan soal informatika kelas 8 bab yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi. Bagian yang pertama. Baik, langsung saja kita tanpa panjang lebar langsung kita bahas untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini ada sebuah video di mana ada link pada deskripsi video ini. Misalnya nih ada deskripsi video, maka kita dapat langsung mengklik link ini saja. Jadi bagi kita yang sudah memiliki link, langsung saja klik link tersebut. Oke, 1, 2, 3, kita klik. Oke, ini kita matikan suaranya. Dan kita langsung dihadapkan pada soal informatika kelas 8 bab yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi. Baik, kita langsung saja di sini pertanyaan pertama. Sebelum mengerjakan soal ini, pastikan kamu sudah menyimak video pembahasan yang sudah dibagikan di YouTube. Jika kamu sudah menyimak, like dan subscribe, maka kirimkan screenshotnya di sini. Nah, seperti ini ya. Nih, misalnya kita sudah menyimak, kita sudah subscribe, kita sudah like, lalu kita screenshot ya. Habis itu hasil screenshotnya dapat kita upload di bagian sini. Setelah kita klik, kita pilih browse. Nah, ini langsung kita upload. Oke, ini sudah kita upload hasil screenshot dari YouTube tadi. Nah, kemudian di pertanyaan berikutnya adalah nama. Jadi kita pilih salah satu nama kita di sini. Di sini sudah terurut sesuai dengan abjad huruf pertamanya A, B, C, D, dan seterusnya hingga sampai Z. Oke, jika kalian tidak menemukan nama kalian di sini, maka kita dapat menambahkannya di bagian paling bawah ini ada order atau artinya dalam bahasa Indonesia adalah lainnya. Di sini kita klik dan kita ketikkan saja namanya. Ya. Nah, selanjutnya kita memilih kelas. Ada kelas 8A, B, C, dan D. Karena ini ada tingkat kelas 8, silakan pilih salah satu kelas yang menjadi kelas kalian. Oke, sebagai contoh, kita pilih kelas 8D. Baik, kemudian kita masuk ke pertanyaan pertama, yang mana memiliki 5 poin jika dapat menjawab dengan benar. Baik, pertanyaannya adalah selain klik kanan lalu paste, setelah melakukan tangkap layar juga bisa menggunakan tombol. Oke, kita baca dulu ceritanya. Seorang siswa yang sedang mengerjakan laporannya di komputer melakukan tangkapan layar menggunakan tombol Fn plus PRTSC untuk menambahkan gambar pada laporannya. Guna memasukkan gambar yang sudah ditangkap, siswa tersebut menggunakan klik kanan pada mouse kemudian memilih paste. Lalu siswa tadi membuka snipping tool untuk menangkap layar lagi, namun hanya dalam ukuran yang lebih kecil pada objek yang dia inginkan. Nah, ini melakukan tangkap layar atau screenshot ya. Jadi, selain klik kanan lalu paste, setelah melakukan tangkap layar juga bisa menggunakan tombol A. Baik, kita pilih A. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Ceritanya sama saja dengan pertanyaan sebelumnya, tapi yang ditanyakan adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan merancang bahan presentasi dalam bentuk sekumpulan slide adalah C. C, ya betul. Microsoft PowerPoint. Baik, selanjutnya kita lanjut di pertanyaan yang ketiga. Fitur aplikasi yang digunakan untuk menyimpan sebuah file adalah D. Ya kan? D. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan data-data berikut. Ada 1 format doc, ada 2 format RTF, ada 3 format ODT, dan yang keempat format ODS. Berdasarkan data-data di atas yang merupakan format file penyimpanan Microsoft Word ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 4, dan D 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Oke, A. Ya. Sekarang kita lanjut ke nomor yang kelima. Salah satu ekstensi atau format dari Microsoft PowerPoint adalah
Yaitu jawabannya adalah B. Betul sekali. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan nomor ke-6. Suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban, baik secara lisan maupun secara tulisan disebut D. Laporan. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Gambar ini merupakan ikon dari aplikasi apa? Ini, gambar ada gunting, yaitu aplikasi A. Snipping Tool. Oke, itulah jawabannya. Baik, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Pengubah format file disebut A. Aplikasi, B. PDF, C. Media, D. Converter. Jawabannya adalah D. Converter. Betul. Baik, kita lanjut di pertanyaan berikut ini. Fitur yang digunakan untuk menyalin data tertentu yang diakhiri dengan perintah paste adalah A. Cut, B. Export, C. Save, dan D. Copy. D. Betul sekali. Copy ya. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Aplikasi yang sering digunakan untuk membuat presentasi yaitu D ya, Microsoft PowerPoint. Kita lanjut lagi. Aplikasi perkantoran pengolah kata yang sering digunakan untuk membuat laporan adalah B. Ayo, ya B, Microsoft Word. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Tombol Ctrl plus Z pada keyboard Windows digunakan untuk D. Undo. Ya, D. Undo. Baik, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Di sini ada gambar keyboard. Nah, menekan tombol PRTSC pada keyboard ini, kemudian melakukan paste pada jendela yang sedang aktif disebut dengan D. Screenshot. Betul. Oke. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Perhatikan data-data di bawah ini. Yang pertama ada biografi, ada yang kedua glosarium, yang ketiga daftar isi, yang keempat pembahasan. Nah, berdasarkan data-data di atas yang merupakan struktur dalam pembuatan laporan ditunjukkan pada nomor C dan D. C dan D. Apabila kita menemukan pilihan jawaban dalam bentuk kotak-kotak seperti ini, maka kita dapat memilih lebih daripada satu jawaban. Baik, kalau sudah mengerti, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Fitur yang digunakan untuk menutup jendela aplikasi adalah Close. Ya, betul. A. Close. Tentu saja di sini sudah cukup jelas ya. A. Close. Fitur untuk menutup aplikasi atau jendela. Baik, kita pilih yang A. Selanjutnya, platform edukasi yang dimiliki oleh Google adalah A. Classroom, B. Edmodo, C. Chrome, dan D. Google Docs. A. Classroom. A. Classroom, ya betul ya. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Sebagai alternatif untuk membuat dokumen layaknya dokumen Microsoft Word, maka kita bisa menggunakan Google Doc. Karena Google Doc merupakan layanan pengolah kata gratis yang disediakan oleh Google berbentuk Office Suite. Kita bisa membuat, mengedit, dan berbagi dokumen untuk diakses di mana saja dan kapan saja. Google Doc termasuk aplikasi pengolah kata. Betul, berarti jawabannya adalah C. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Efek animasi perpindahan dari slide 1 ke slide 2 atau slide lainnya pada PowerPoint merupakan fitur A. Animasi, B. Transisi, C. Slideshow, dan D. Home. Jawabannya B. B. Jawabannya adalah transisi. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Penulisan pembahasan atau isi pada laporan sebisa mungkin mencakup unsur A. Data, B. Bilangan, C. Algoritma, D. 5W1H. Jawabannya D. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut di pertanyaan terakhir. Cut, copy, dan paste sudah digunakan pada tahun A. 1988, B. 1998, C. 1981, D. 1980. Jawabannya D. Oke, kita pilih jawabannya D. Baik, kita sudah menjawab semua soal dan kita dapat menekan tombol submit atau kirim jika kita sudah memeriksa kembali semua jawaban-jawaban yang telah kita pilih. Oke, dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita kirim, submit. Oke, terima kasih sudah mengirim jawaban. Jawaban kita berarti sudah terkirim dan kita lihat skor yang didapatkan berapa. 1, 2, 3.
Oke, ini teman-teman, soal informatika pada kali ini kita mendapatkan poinnya 95 dari total 100 poin. Berarti ada satu jawaban yang tidak dijawab dengan benar. Jawaban manakah yang tidak tepat atau salah dalam memilih jawaban? Jika kalian tahu, silahkan berikan pesan pada kolom komentar pada video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru kalam lastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.